Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat belajar. Untuk saat ini, materi yang saya sampaikan adalah mempercepat kinerja komputer. Saya Iwan Cahyono. Semoga ini bermanfaat meningkatkan kompetensi Ibu, Bapak. Tujuan umumnya adalah meningkatkan nilai IP ASN Baranahan, yaitu indeks profesionalitas ASN. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu itu otomatis. Bagi yang tidak tahu, mengetahui ini akan sangat bagus. Bagi yang sudah tahu, akan lebih mengetahui tentang mempercepat kinerja komputer. Transformasi digital sekarang eranya harus dikenal sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan. Kepatuhan profesionalisme ini adalah aturan dalam penerapan tentang terkait mempercepat kinerja komputer. Mempercepat kinerja komputer. Tujuannya belajar ini mengoptimasi kinerja sistem. Tekniknya gimana, manajemen programnya bagaimana, optimasinya bagaimana, sehingga Bapak Ibu dalam bekerja akan dibantu dengan kecepatan kinerja komputer. Pemeliharaan rutin. Komputer yang selama ini kita gunakan pastinya perlu ada pemeliharaan dan penyelesaian masalah kinerja. Kadang kinerja komputer itu bermasalah, maka perlu ada pengidentifikasian dan perbaikan. Mempercepat kinerja komputer melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut adalah sub-sub dari sub yang akan kami sampaikan. Yang sub pertama, optimisasi sistem operasi. Sistem operasi itu seperti yang kita lihat selama ini, jika kita menghidupkan komputer, muncul Windows, itu sistem operasi. Kemudian HP kita hidupkan, muncul tampilan seperti itu sistem operasi. Dan pada update sistem, pastikan sistem operasi dan semua perangkat lunak di komputer diperbarui versinya. Berikutnya, pengaturan startup. Mengelola program-program yang dijalankan saat startup untuk mempercepat waktu booting. Siapa yang nggak mau kalau komputernya cepat? Saya pun juga pernah melihat komputer Bapak Ibu dihidupkan itu lelet, lambat, dan itu dibiasakan. Dan menjadi biasa bahwa itu komputernya lambat. Nah, dengan yang saya sampaikan ini, harapannya komputer jadi cepat. Pembersihan disk. Gunakan alat pembersih disk untuk menghapus file sementara, cache, dan file yang tidak diperlukan.
lakukan defragmentasi untuk hard disk, lakukan defragmentasi untuk SSD yang tidak diperlukan. Perawatan perangkat keras, peningkatan RAM, tambah memorinya akan mempercepat kinerja komputer. Contoh, jika memori kita fokus pada yang kita pelajari, maka space memori kita ini banyak sehingga bisa mempelajari hal-hal yang kita harapkan. Kemudian upgrade storage penyimpanan, mengganti HDD hard disk drive dengan SSD solid state drive. Ini sangat cepat pembacaannya. Kemudian pembersihan fisik, membersihkan debu dan kotoran dari komponen komputer untuk mencegah overheating atau panas yang bisa memperlambat kinerja. Submanajemen proses dan aplikasi. Untuk penanganan task manager, identifikasi dan tutup aplikasi yang banyak menggunakan sumber daya sistem melalui task manager. Lakukan uninstall aplikasi tidak perlu, jangan double-double. Ada browser Firefox, ada browser Chrome. Sebaiknya pilih salah satu, itu juga mempercepat kinerja komputer. Untuk optimisasi browser, mengelola ekstensi dan add-on di browser yang bisa mempengaruhi kecepatan browsing. Kadang ekstensi dan add-on itu ditambah-tambah karena misal kita mau download YouTube, kok nggak bisa, kita tambahkan ekstensinya, add-onnya ini. Tambah lagi karena banyak yang kita nemukan kendala nggak bisa di-download. Akhirnya kan banyak. Tapi terkadang kita pelajari lebih detail, itu sebenarnya tidak segitu banyaknya yang harus diinstal add-on-nya. Kemudian sub 4, pengaturan jaringan. Internet cepat, pastikan koneksi internet stabil dan cepat. Dan pastikan itu kabel internet daripada WiFi. Untuk pengaturan jaringan, optimalkan pengaturan router dan hindari interferensi sinyal. Itu sebaiknya didampingi dengan teknisi yang mengetahui tentang router dan interferensi sinyal. Sub 5, keamanan dan pemeliharaan. Untuk pemindaian virus dan malware, menjalankan perangkat lunak antivirus untuk identifikasi dan menghapus malware yang dapat memperlambat kinerja komputer. Gunakan antivirus jika tahun 2024, maka sesuaikan dan perlu diupdate terus juga. Kemudian backup rutin, pastikan data yang tersimpan itu ada backupnya. Itu akan mencegah kehilangan data. Sub ke-6, penggunaan software optimasi. Gunakan utility software akan memanage kinerja aplikasi yang Bapak Ibu install. Contoh, CCleaner ini akan secara otomatis mencari software-software yang perlu dihilangkan atau tidak, akan mendeteksi
data-data dokumen yang tidak diperlukan, sehingga kita memutuskan perlu nggak sih DC cleaner. Kemudian sub pengaturan tampilan, efek visual, kurangi, matikan efek visual yang tidak perlu, seperti contoh animasi dalam penampilan Windows itu juga memperlambat kinerja komputer. Lebih baik dinonaktifkan sehingga akan mempercepat. Juga pencahayaan redupkan, kemudian tampilan itu resolusinya juga bisa dikurangi, akan mempercepat kinerja. Itu yang saya sampaikan tentang mempercepat kinerja komputer. Semoga ini berguna bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi. Jika ada pertanyaan, silakan kontak saya dan selamat belajar. Terima kasih.
Secara bawaan, Windows sudah mengalokasikan virtual memory secara otomatis, namun ukurannya masih sangat kecil. Untuk menambah virtual memory, pada Windows search bar, cari View Advanced System. Klik Setting di bagian Performance, lalu pilih tab Advanced. Di bagian Virtual Memory, klik Setting. Hilangkan centang otomatiknya. Buka aplikasi kalkulator. Di sini saya menggunakan RAM 16 GB, jadi saya ambil nilainya setengah menjadi 8 GB. Jika RAM Anda di bawah 8 GB, misalnya 4 GB, langsung saja ambil nilainya 4 GB, tidak perlu dibagi dua. Untuk menentukan nilai initial size-nya, 8 dikali 1024 sama dengan hasilnya ini dikali 1,5. Masukkan 12.288 ke initial size. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum, 8 GB dikali 1024 dikali 3. Masukkan 24.576 ke maksimum size. Klik set untuk menyelesaikan. Lalu restart perangkat Anda. Cek perubahan hasilnya. Buka storage setting. Klik show more kategori. Lalu klik system reserve. Dan sudah berubah menjadi 12 GB. Yang sebelumnya masih 2,39 GB. Ingat seberapa cepat komputer baru kamu? Kamu dapat menjelajahi internet dengan kecepatan penuh. Program berjalan dalam hitungan detik dan uploading file bukan sebuah masalah. Tetapi, seiring waktu, tugas-tugas sederhana ini mulai menjadi semakin lambat dan semakin lambat. Kamu pun bakal jadi frustasi ketika menggunakannya. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya file junk yang tidak dibutuhkan pada komputermu. Terlalu banyak file junk pada komputer juga dapat membuatnya menjadi error. Untuk membersihkannya, kamu bisa menggunakan aplikasi optimasi PC. Berikut ini adalah 5 aplikasi terbaik 2021 untuk mempercepat kinerja laptop versi gini loh. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru saja menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, CCleaner. CCleaner merupakan salah satu aplikasi tune-up atau aplikasi yang berguna untuk mengoptimalkan kinerja PC atau laptop. Dengan interface yang sangat mudah digunakan, aplikasi CCleaner ini mempunyai kesederhanaan dan fitur yang gampang dimengerti. Makanya tidak heran jika banyak orang yang memilih aplikasi ini. CCleaner tersedia dalam 2 varian, ada versi gratis dan versi berbayar. Untuk versi gratisnya, kamu akan mendapatkan fitur optimalisasi registry, membersihkan file sampah atau cache untuk mengoptimalkan ruang memori atau penyimpanan, tool system service untuk memanajemen service sistem operasi, dan lain sebagainya. AVG PC TuneUp. AVG PC TuneUp merupakan aplikasi tune-up yang sangat powerful untuk membuat sistem tetap sehat dan juga dapat membersihkan file sampah atau cache. Aplikasi ini memiliki fitur yang dapat membersihkan drive, mengoptimalkan performa Windows, menutup celah keamanan, dan juga dapat menghemat penggunaan daya baterai pada PC atau laptop melalui fitur sleep mode yang akan menonaktifkan sementara program atau aplikasi yang tidak diperlukan dan akan mengaktifkannya kembali jika Anda membutuhkannya. Aplikasi AVG PC TuneUp juga bisa digunakan untuk membersihkan registry entry temporary file, file duplikasi,
cache, dan lain sebagainya. Avast Cleanup. Avast Cleanup merupakan aplikasi tune-up dan cleaner PC yang dikembangkan oleh perusahaan antivirus yang terkenal. Aplikasi ini juga sangat powerful untuk selalu menjaga sistem PC atau laptop kamu untuk tetap ringan dan bersih. Aplikasi Avast Cleanup juga dapat melakukan deep scan untuk mendeteksi file-file yang tidak perlu berada di sistem Windows lalu membersihkannya, sehingga akan memberikan space baru pada penyimpanan drive kamu. IOLO System Mechanic. IOLO System Mechanic merupakan aplikasi yang dianugerahkan sebagai aplikasi terbaik dalam melakukan optimalisasi pada sistem PC atau laptop tahun 2017. Aplikasi ini sudah hadir sejak tahun 1998. Aplikasi ini dapat membersihkan optimalisasi secara real time dalam penggunaan RAM dan prosesor. Selain itu, aplikasi IOLO System Mechanic juga dapat melakukan optimalisasi registry dan sistem driver untuk memperbaiki bug-bug yang ada di PC. Kamu juga dapat menggunakan fitur Protect Privacy and Policy yang dapat menjaga privasi dari penyadapan lewat internet. Ashampoo Win Optimizer. Ashampoo Win Optimizer merupakan salah satu aplikasi tune-up dan pembersih file sampah atau cache di Windows yang cukup dibilang powerful. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membersihkan file sampah atau cache yang ada di sistem Windows sehingga akan menjaga kinerjanya agar tetap optimal. Salah satu fitur yang dimiliki aplikasi Ashampoo Win Optimizer ini adalah One Click Optimization. Fitur ini dapat melakukan beberapa fungsi secara sekaligus, mulai dari melakukan scanning dan membersihkan PC secara tuntas, membersihkan file sampah atau cache, scan registry entry, serta memberi ruang kosong pada drive. Aplikasi ini juga mampu mendeteksi file berbahaya pada PC atau laptop kamu. Cara mempercepat booting ketika komputer baru dinyalakan, hapus shortcut di desktop atau icon-icon di desktop seperti ini, hapus beberapa yang tidak kalian butuhkan. Atau menghilangkan ikonnya dengan cara klik kanan pada desktop, lalu pergi ke view, lalu uncheck show desktop iconnya seperti ini. Maka icon-icon di desktop akan menghilang. Lalu langkah selanjutnya adalah pergi ke Advanced System Setting, buka Explore. Lalu di PC ini kalian klik kanan, lalu Properties. Atau di sini klik Change Setting. Lalu pergi ke tab Advanced. Setelah itu di performanya klik Setting. Setelah itu di sini centang yang custom, uncheck semuanya kecuali yang show thumbnails instead of icon. Cek kecuali yang ininya harus dicek seperti itu. Lalu klik apply dan oke. Setelah itu pergi lagi ke setting, lalu ke tab advanced. Lalu klik di sini. Ini adalah virtual memory. Uncheck ini, lalu centang custom size, isi sesuai dengan rumus dan kapasitas memori RAM kalian. Kalau kebingungan bagaimana cara mengisinya, video ini klik kanan pada desktop, lalu pilih personalize. Di sini pilih yang color, lalu transparansi efeknya di off, ininya juga di uncheck. Lalu kita close. Di sini pergi ke setting. Lalu ke sistem. Setelah itu ke power and sleep. Relate settingnya, klik yang additional power setting. Lalu klik choose what the power buttons do. Ininya diklik. Setelah itu centang turn on fast startup. Lalu save change. Setelah itu close. Langkah selanjutnya adalah kita buka run. Kita tuliskan run di sini. Kita menekan pada keyboard logo Windows plus R.
Setelah itu tuliskan di sini msconfig dan tekan OK. Kita pilih yang Selective Startup, lalu di tab Boot, kita klik Advanced Option, lalu kita centang Number of Processors, dan pilih yang paling tinggi. Untuk maksimum memorinya boleh centang, lalu OK. Setelah itu pergi ke tab Service, dan centang Hide All Microsoft Service. Di sini ada berbagai macam service, bisa nonaktifkan dengan cara mengunchecknya. Setelah itu klik apply dan OK. Setelah itu di restart. Sistem restart, langkah selanjutnya adalah klik kanan pada text bar, lalu text manager. Di startup ini, di tab startup, nonaktifkan beberapa aplikasi. Jadi startup ini gunanya ada menyalakan komputer otomatis, software, atau aplikasi yang ada di startup ini otomatis berjalan. Jika kita mendisable-nya, maka tidak akan otomatis menjalankan aplikasi tersebut. Setelah itu, jika sudah selesai, tinggal di close. Lalu di search bar, ketik turn Windows Features seperti ini. Kita buka Windows fiturnya. Lalu scroll ke bawah dan uncheck Windows Subsystem for Linux. Setelah itu OK. Tulis Advanced System Setting pada search bar seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu di Startup and Recovery-nya klik. Lalu time to display list of operasi sistemnya, rubah nilainya menjadi 10 atau 15 detik. Setelah itu selesai. Ya, langkah selanjutnya ganti media penyimpanan untuk operasi sistem Windows. Gunakan SSD yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih besar dan tentunya lebih cepat dalam mengelola data daripada HDD atau hard disk. Dengan kecepatan pengolahan data yang tinggi tentu akan berdampak besar pada cepatnya proses booting. Dengan SSD melewati loading pada saat booting Windows 10 beberapa detik saja. Cara mempercepat kerja hard diskmu, masuk aja My Computer kalau di Windows 10 di PC ya. Setelah itu pilih hard disk yang mau di fragment. Misalnya saya mau di frag yang sudah mau agak full. Ini saya di frag supaya bisa lebih kencang. Arti dari disk defragmentation itu sendiri, arti namanya disk defragmentation itu terdengar seperti mengembalikan pecahan-pecahan yang berceceran menjadi satu. Jadi menginput data, hard disk sedang dalam keadaan berputar. Jadi waktu kalian input data, otomatis datanya itu tertaruh di tempat yang berbeda-beda. Waktu disknya berputar, itu data yang kalian kirim ke dalam hard disk terletak di berbeda tempat. Kan dalam hard disk itu kan ada piringan kan, ada kayak piringan disk gitu kan. Nah itu kan mutar terus dia. Nah kalau kita tidak merapikan data tersebut, otomatis pasti akan mempengaruhi kecepatan membaca dari hard disk kita, sehingga akan menjadi lumayan lambat. Bagaimana cara mempercepatnya? Itu ya ini, dengan menggunakan fitur disk defragmentation. Yaitu disk defragmentation ini merapikan file yang ada dalam disk tersebut menjadi satu tempat, alias tidak berceceran ya, seperti dari penjelasan yang kalian lihat di layar sekarang ini. Jadi dengan data yang begitu dekat satu sama lain, otomatis aksesnya menjadi lebih cepat begitu. Itulah guna dari disk defragmentation ini. Disk defragmentation ini tidak bisa digunakan untuk SSD. Karena SSD tidak perlu ya, SSD lebih memang sudah cepat banget kerjanya, ngapain lagi. Memang tidak bisa juga kalau kita defragmentation, akan rusak dia. Karena beda cara kerja SSD dan juga cara kerja hard disk. Pilih hard disknya, misalnya saya yang ini, saya klik kanan, lalu klik Properties, masuk di Tools, lalu di bagian ini klik Optimize. Nah, tadi kan hard disk yang backup 2 ya, ini ya. Ini kita klik Optimize dan tinggal tunggu dia merapikan file yang ada dalam hard disk ini. Bisa juga hard disk yang lainnya kalau mau di defrag bisa di block 2, lalu kita Optimize All. Jadi ini proses defragmentan ya. Ini seharusnya kalian lakukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Kalian sudah selesai di fragment atau defragment, itu akan tulisannya seperti ini, 0% defragmented. Yang pertama, kita juga bisa menggunakan
keyboard ya. Pada keyboard Anda tekan tahan tombol window ya, tekan tahan tombol window, terus sambil menahan tombol window tekan tombol R. Maka jendela run akan muncul. Nah, pada jendela run ini coba Anda ketik temp ya. T E M P. Jadi temp ya. Nah, lalu tekan OK. Nah, maka kita akan langsung tertuju kepada folder temp yang ada pada local disk C. Nah, di folder temp ini sudah terlihat sudah banyak file-file yang menumpuk, yang mana seluruh file tersebut adalah berekstensi TMP. Jadi file-file tersebut adalah file-file yang dibuat sementara oleh sistem Windows kita. Jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas pada komputer, maka file-file tersebut akan menumpuk terus. Dan jika kita tidak menghapus atau membersihkannya, maka akan semakin menumpuk dan tentunya akan membuat kinerja pada laptop atau komputer kita akan semakin berkurang. Nah, jadi langkah berikutnya adalah silakan kita tekan tombol pada keyboard Ctrl A untuk memblok semuanya, lalu silakan Anda delete saja. Nah, seperti itu. Jika ada peringatan seperti ini, klik continue. Kita tekan continue aja. Oke, nah, maka akan terhapus secara komplit. Nah, di sampah-sampah, ya bisa kita katakan sampah ya, pada folder temp sudah terhapus dengan sempurna. Oke, ini sudah kita hapus, lalu kita kembali ke layar awal kembali, kita close saja. Itu adalah langkah yang pertama. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Sama pada langkah yang pertama tadi, kita tahan tombol window pada keyboard, lalu sambil menahan tombol window kita tekan tombol R, maka akan muncul jendela run ya, akan muncul jendela run. Kalau Windows 8 sama Windows 7 biasanya kalau kita klik start sudah ada run-nya. Jadi ini adalah shortcut-nya pada keyboard agar lebih mudah ya. Kita ketik simbol persen, lalu kita ketikkan kata temp kembali. Namun sekarang kita memakai tombol persen. Jadi tulisannya adalah persen temp persen. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah masuk kepada folder temp yang lebih dalam lagi. Ini berbeda dari folder temp yang tadi. Jadi ini merupakan sampah-sampah dari sistem. Sampah-sampah yang diciptakan oleh sistem karena dari aktivitas yang kita lakukan selama ini. Sampah-sampah ini jika kita tidak menghapusnya secara berkala akan menumpuk terus bahkan sampai bergiga-giga, dan itu tentunya akan membuat laptop atau komputer kita akan lemot ya. Oke, kita tekan keyboard Ctrl A, blok semuanya, lalu kita hapus atau delete. Nah, di sini muncul lagi peringatan karena bahwasanya tidak semuanya bisa kita hapus karena beberapa file sedang digunakan. Tidak apa-apa. Centang ini do this for all current item, lalu kita skip aja. Oke, biarkan dua ini karena memang sedang digunakan oleh komputer kita. Lalu kita close. Oke, lanjut kepada cara yang berikutnya. Oke, di rescale bin mungkin sudah bertambah, tapi kita biarkan saja biar di akhir nanti setelah kita selesai mengerjakan langkah-langkahnya baru nanti kita hapus semuanya. Kita lihat berapa file sampah, berapa byte file sampah yang telah menumpuk pada komputer kita. Oke, kita lanjut kepada langkah yang ketiga. Sama dengan cara yang tadi, kita munculkan jendela run, tekan tombol window pada keyboard, lalu tekan tombol R, maka muncul jendela run.
Lalu kita ketikkan kata prefetch, Prevetch, seperti itu tulisannya, prefetch, ya, Prefetch. Lalu kita tekan tombol OK. Nah, jika ada peringatan seperti ini, tidak apa-apa, kita tekan aja continue. Nah, maka pada folder prefetch kita juga melihat betapa banyaknya data-data sampah yang berekstensi PF. Ini juga merupakan sampah sistem ya. Oke, tidak apa-apa, langsung saja kita blok semuanya, lalu kita delete. Tidak apa-apa. Oke, seperti yang sudah saya disclaimer dari awal, bahwasanya apapun yang kita hapus di langkah-langkah berikut itu tidak akan mengganggu, sama sekali tidak akan mengganggu data penting Anda. Tidak akan mengganggu kinerja dari aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall pada laptop Anda. Oke, kita centang aja ini, lalu kita skip, biarkan yang satu ini. Nah, oke, sudah 3 langkah. Setidaknya pada tutorial ini kita ada 6 langkah ya. Terus yang keempat ya, kita tidak di window lagi, masuk ke folder ya, atau window explorer ataupun file explorer, tidak apa-apa. Lalu kita ambil C ya, klik C, lalu pilih window. Oke. Pada window kita cari file, kita cari folder yang namanya software distribution. Ini software distribution ya. Lalu buka folder download. Nah, di sini. Nah, ini adalah chest ataupun sampah ya, chest ataupun yang kita sebut dengan cache, yang mana muncul karena aktivitas kita berinternet ya, ataupun aktivitas kita mungkin ada kita download file ya pada internet, maka file-file sampah ini muncul. Dan jika dibiarkan sama dengan hal yang tadi, ini akan menumpuk dan tentunya akan membuat komputer kita akan menjadi lamban ya, ataupun lemot. Oke, langsung saja sama seperti yang tadi, kita blok semuanya lalu kita delete. Ya, ada peringatan. Oke, kita lanjut saja, centang dan continue. Nah, oke, okay. Sudah bersih semuanya, sudah bersih. Oke, langsung kepada langkah yang kelima. Tanpa panjang-panjang, kita langsung kepada langkah yang kelima. Kali ini kita akan melakukan disk clean up ya. Yaitu disk clean up ya, dengan artinya yaitu membersihkan disk ya, tapi pada sistem saja, pada persisi sistem saja. Jangan Anda lakukan pada D, E, dan F. Kita pilih C, klik kanan ya, kita klik kanan. Kita ambil properties. Lalu kita klik disk clean up. Oke. Biarkan dulu sebentar. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita bisa memilih kira-kira apa saja yang mau kita bersihkan. Ini sama sekali tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu file-file ataupun data-data penting Anda. Jangan cemas ya. Silakan Anda delete saja semuanya. Kalau saya sih, saya centang semuanya karena memang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Atau mungkin Anda ragu pada folder download ini, Anda ragu untuk menghapus, silakan hilangkan centangnya. Tapi bagi saya akan menghapus semuanya. Temporary file kita bersihkan semuanya, lalu kita tekan OK. Delete file. Kita tunggu sebentar. Nah, silakan Anda centang ini, lalu kita klik continue.
Nah, itulah. Itu kita sudah langkah yang kelima tadi ya. Lalu kita close semuanya. Nah, sekarang tibalah saatnya pada langkah yang kelima ini kita melihat pada recycle bin. Nah, di sini kita lihat pada recycle bin semuanya sudah terhapus. Kenapa? Itu terjadi tadi karena kita sudah melakukan disk clean up. Yang mana folder recycle bin ini sebenarnya adalah berada pada partisi C, yaitu pada partisi sistem. Karena kita melakukan disk clean up tadi, maka file-file sampah yang telah kita delete tadi yang ada pada recycle bin akan ikut terbuang semuanya. Anda bisa lihat tadi ada berapa giga semuanya sampah-sampah yang sudah kita delete. Nah, ini adalah langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-6. Ini merupakan langkah yang cukup penting ya. Ini langkah yang terakhir ya, langkah yang cukup penting. Itu kita munculkan jendela run lagi, kita tekan tombol window pada keyboard lalu ditambah tombol R, maka muncul run, lalu kita ketikkan regedit regedit, lalu kita tekan OK, yes. Nah, pada jendela registry editor, ambillah, di sini bisa kita lihat key ada 5 folder ya, ada 5 folder. Ambil folder yang kedua, tekan tombol panahnya ini, bukan foldernya tapi tombol panahnya agar isinya turun ke bawah. Lalu tekan pula selanjutnya tombol panah pada kontrol panel. Tombol panahnya, ingat tombol panahnya ya, bukan foldernya ini tapi tombol panahnya. Nah, maka akan turun foldernya ke bawah. Nah, lalu baru Anda klik foldernya, yaitu yang bertulisan desktop. Ambil folder yang bertulisan desktop, foldernya ya, bukan panahnya. Oke, untuk lebih jelas akan kita perbesar. Nah, pada isi folder desktop ini kita cari tulisan yang bernama menu show delay. Nah, ini dia. Pada menu show delay ini kita lihat value datanya ada 400. Nah, value data yang 400 ini kita harus ubah menjadi 00. Nah, kita ubah menjadi 00. Caranya adalah klik 2 kali tulisan menu show delay-nya. Nah, yang 400 ini kita rubah menjadi 00. Nah, jangan tekan OK dulu, Itu setelah kita rubah 00, bukan tekan OK, tapi tekanlah tombol Enter pada keyboard Anda, tapi ditahan sekitar 3 detik. Sehingga menyebabkan nanti layarnya ini akan mengedip-ngedip ya. Itu gunanya adalah sambil merefresh komputer ya. Itu gunanya kita tekan tahan ya. Kita tekan tahan tombol Enter 1, 2, 3. Nah, seperti itu akan mengedip-ngedip seperti itu. Kita biarkan selama 3 detik, lalu kita lepaskan. Nah, jika masih muncul, kita klik OK 1 kali lagi. Nah, lalu kita close saja. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 6 tadi, itulah langkah semuanya yang dapat kita lakukan untuk membersihkan sampah sistem pada komputer kita atau laptop kita, sehingganya nanti akan membuat performa dari komputer kita akan menjadi lebih cepat dari sebelumnya, karena komputer kita atau laptop kita menjadi lebih lega karena file-file sampahnya sudah hilang semuanya. Silakan Anda tes untuk membuka salah satu aplikasi, maka akan terbuka dengan sangat cepat sekali. Silakan Anda buka. Oke, sekarang kita contohkan. Misalnya kita akan membuka program Google Chrome. Nah, maka akan terbuka dengan cepat sekali. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat
terjadi perubahan yang sangat signifikan dari komputer ataupun laptop saya jika dibanding sebelum saya menjalankan langkah-langkah tadi. Oke pemirsa, mungkin jika ada pertanyaan ataupun kritikan, silakan ditulis di kolom komentar. Untuk tutorial ataupun langkah untuk mengatasi komputer lemot tanpa aplikasi, mungkin sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman lainnya. Oh ya, untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghapus sampah-sampah pada komputer, yaitu yang bernama adalah CCleaner ya. CCleaner silakan Anda cari di Google, silakan Anda download sendiri. Namun bagi yang tidak memiliki CCleaner, nah langkah-langkah tadilah yang sangat efektif untuk membuat komputer kita menjadi lebih lancar dari sebelumnya. Oke.